Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Tematik Terintegrasi serta Implikasi Terhadap Pendidikan SD, yang beranggotakan yang pertama yaitu Unialica Syarifah Kamila dengan NIM 001, kemudian Rista Monik Valentina dengan NIM 0006, kemudian Khairul Khuluk dengan NIM 015, Umi Naima Apriani dengan NIM 017, kemudian Fembriantika Sekar Pramesti dengan NIM 029, kemudian Laras Bianika Fari dengan NIM 046, yang terakhir saya sendiri Arlina Putri Rahayu dengan NIM 047. Baiklah, kita akan membahas kekurangan pembelajaran tematik terintegrasi. Yang kedua itu kelebihan pembelajaran tematik terintegrasi, dan yang terakhir yaitu implikasi terhadap pendidikan SD. Next. Kelebihan pembelajaran tematik terintegrasi. Yang pertama adalah kegiatan belajar siswa sesuai dengan jenjang perkembangannya. Pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapatkan pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Dan yang kedua adalah aktivitas yang dipilih setara dengan minat dan kebutuhan siswa. Semua kegiatan pembelajaran lebih bermakna bagi siswa sehingga hasil belajar. Dan yang ketiga adalah pembelajaran kapasitas berpikir siswa akan berkembang dalam proses pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis dengan permasalahan yang ada, sering ditemui dalam kehidupan lingkungan siswa. Selanjutnya, kelebihan pembelajaran tematik terintegrasi menurut Rusman. Pembelajaran tematik sendiri memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Di antaranya seperti yang dikemukakan oleh Rusman. Yang pertama, kegiatan belajar lebih bermakna dan berkesan bagi siswa. Selanjutnya, kegiatan belajar yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Ketiga, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa, sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Keempat, membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. 5. Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. Kemudian mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Guru bidang kajian terkait, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa atau guru dengan narasumber, sehingga belajar lebih menyenangkan, belajar dalam situasi nyata dan dalam konteks yang lebih bermakna. Yang kedua, pembelajaran terpadu juga menyajikan beberapa keterampilan dalam suatu proses pembelajaran. Yang ketiga, memiliki sifat luas. Pembelajaran terpadu memberikan hasil yang dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Kedua yaitu kekurangan pembelajaran tematik terintegrasi. Yang pertama ada wawasan menuntut peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas, kreativitas tinggi, keterampilan, kepercayaan diri, dan etos akademik yang tinggi dan berani untuk mengemas dan mengembangkan materi. Namun tidak setiap guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara tepat. Yang kedua, dalam pengembangan kreativitas akademik, menuntut kemampuan belajar siswa yang baik dalam aspek inteligensi. Yang ketiga, pembelajaran tematik memerlukan sarana dan sumber informasi yang cukup, banyak dan beragam serta berguna untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang diperlukan. Yang keempat, memerlukan jenis kurikulum yang terbuka untuk pengembangannya. Yang kelima, pembelajaran tematik memerlukan sistem penilaian dan pengukuran
atau objek, indikator, dan prosedur yang terpadu. Pembelajaran tematik juga memiliki keterbatasan. Ini terutama dalam pelaksanaannya di kelas, yaitu dalam perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi yang menuntut banyak guru untuk mengevaluasi prosesnya. Nah, kemudian guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi, keterampilan mengenai metodologi pembelajaran, percaya diri yang tinggi, dan berani mengemas dan mengembangkan materi. Kemudian, tidak semua guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep yang ada dalam mapel secara tepat. Implikasi terhadap pendidikan di SD. Implikasi terhadap guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif dan kompetensi yang dimiliki guru harus terus dikembangkan. Dalam arti bahwa suatu pembelajaran tematik memungkinkan siswa baik secara individu ataupun kelompok untuk menggali serta menemukan konsep holistik, otentik, dan pembelajaran yang bermakna. Keterlibatan guru dalam pembelajaran ini sangat diperlukan karena siswa dengan guru bekerja sama untuk membuat pembelajaran yang aktif dan berkreatif. Lalu kompetensi yang harus dimiliki guru harus terus dikembangkan, di mana dunia digital yang lebih maju, harusnya guru dapat belajar banyak tentang dunia sekarang, sehingga dapat menjadikan pembelajaran yang bermakna, menarik, dan menyenangkan. Selanjutnya, implikasi terhadap pendidikan sekolah dasar, implikasi terhadap siswa. Nah, implikasi terhadap siswa ini, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Dalam artian, pembelajaran harus siap diikuti siswa dalam kelompok ataupun individu, karena dalam pembelajaran tematik terintegrasi ini, siswa dapat belajar secara kelompok ataupun belajar dengan individu sendiri-sendiri. Selanjutnya yaitu siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Nah, di pembelajaran tematik terintegrasi untuk sekolah dasar ini, pembelajaran dapat dilakukan melalui diskusi kelompok, penelitian secara individu maupun kelompok, serta diharapkan mampu memecahkan masalah dan permasalahan dalam pembelajarannya. Selanjutnya, implikasi terhadap sarana-prasarana. Selain implikasi terhadap guru dan siswa, sarana-prasarana perlu digunakan dalam pembelajaran untuk mendukung pembelajaran agar lebih baik. Dan sarana-prasarana di sini digunakan siswa dalam pembelajaran untuk pembelajaran yang aktif dan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian, implikasi terhadap sumber belajar. Pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar baik yang sifatnya didesain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian, implikasi terhadap media belajar. Artinya, mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi, sehingga akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak. Kesimpulan dan kelemahan kekurangan pembelajaran tematik terintegrasi dan implikasinya. Jadi kesimpulan kelebihan tematik ini sangat memiliki peran yang penting untuk meningkatkan aktivitas belajar, dapat mengembangkan berpikir kritis, keterampilan siswa, dan pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan, serta dapat menghemat waktu karena mata pembelajarannya harus terpadu dengan mata pembelajaran yang lain. Aktivitas yang diberikan disetarakan dengan kebutuhan siswa, namun hal itu memiliki kekurangan juga, yaitu wawasan pembelajaran sangat luas dan terlalu tinggi. Di usia siswa SD masih terbilang rendah untuk mengembangkan kreativitas, keterampilan berpikir kritis, mengembangkan materi sendiri yang terlalu tinggi. Dan juga kemampuan guru sangatlah rendah apabila menguasai secara mendalam penjabaran temanya. Selain itu, ada juga implikasi terhadap guru, prasarana, dan sumber belajar serta media belajar. Di pembelajaran tematik ini harus memiliki guru yang berkemampuan kreatif tinggi, menekan siswa aktif dalam kelas, juga mempersiapkan sumber belajar yang baik, serta harus menerapkan media pembelajaran yang konkret supaya siswa lebih memahaminya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.